Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Desi Natasha Purba dengan NIM 2403060799 akan menjelaskan tentang biosintesis pada telur yang terdiri dari 3 hal, yaitu proses sintesis kuning telur, kemudian sintesis albumin, dan sintesis kerambang telur. Yang pertama, proses pembentukan kuning telur. Proses pembentukan kuning telur ini disebut juga dengan vitellogenesis yang berlangsung di hati dan dikendalikan oleh hormon, khususnya hormon gonadotropin dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, mekanismenya itu dimulai dari sintesis Yolk, di mana kelenjar pituitari akan mensekresikan gonadotropin dan gonadotropin akan merangsang pembentukan folikel di ovarium. Nah, folikel yang berkembang akan menghasilkan estrogen. Kemudian selanjutnya mengaktifasi hati untuk mensintesis protein dan lipoprotein di sitoplasma sel hati. Kemudian produk sintesis ini diangkut melalui aliran darah menuju ovarium dan diserap oleh folikel telur. Akumulasi protein, lipid, lipofitelin, dan fosfofitin itu di dalam folikel akan membentuk granula Yolk yang akhirnya berkembang menjadi kuning telur matang. Dengan demikian, proses koordinasi antara sistem endokrin, hati, kemudian sistem peredaran darah, dan ovarium dalam pembentukan serta memakan kuning telur itu terjadi setelah ovulasi. Kita masuk ke proses sintesis yang kedua. Proses sintesis yang kedua adalah proses sintesis albumin pada telur atau sintesis putih telur. Nah, albumin merupakan protein utama penyusun putih telur. Dalam putih telur terdapat juga beberapa jenis protein dengan komposisi yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah ova albumin dengan proporsi 54%, ova transferin 13%, ova mucin 11%, ovoglobulin 8%, lisozim 3,5%, dan alfa beta ovomucin 1-3%. Nah, di samping protein utama terdapat juga beberapa protein tapi dalam proporsi yang sedikit seperti avidin, flavoprotein, makroglobulin, kemudian ovoinhibitor, papain inhibitor, serta ovoglycoprotein. Karena albumin tersusun atas protein, maka proses sintesis albumin itu merupakan proses sintesis protein dari asam amino. Asam amino menjadi bahan dasar pembentukan berbagai putih telur, termasuk ovalbumin tadi dan protein albumin lainnya. Kemudian proses sintesis albumin ini juga dipengaruhi hormon seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kenapa sih dia dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron? Karena hormon estrogen dan progesteron ini bersifat larut dalam lemak, sehingga pembentukannya itu berikatan erat dengan metabolisme lemak tubuh. Kemudian estrogen juga berperan penting dalam pembentukan hormon, sehingga dia sangat berperan aktif dalam proses pembentukan telur. Begitu juga di unggas. Karena estrogen ini juga larut dalam lemak, maka hormon ini juga dapat melewati membran sel dan masuk ke dalam sel target. Setelah dia masuk ke dalam sel target, estrogen ini akan berikatan dengan reseptor estrogen seperti estropilin, kemudian reseptor estrogen yang belum berikatan yang masih berada di dalam bentuk inaktif. Ketika dia bersatu dengan reseptor estrogen ini, dia akan bersifat aktif. Setelah kompleks estrogen reseptor ini masuk ke dalam nukleus sel oviduk, hal ini akan terjadi pembentukan albumin, terutama berlangsung pada bagian magnum oviduct unggas, karena di oviduct itu kan proses menghasilkan putih telur. Kemudian di dalam nukleus dia akan berinteraksi dengan materi genetik sehingga mengaktifkan proses transkripsi gen. Aktivasi gen menghasilkan pembentukan prekursor mRNA, di mana kita mulai lagi diaktifasi prekursor mRNA-nya
mRNA-nya, kemudian mRNA ini menjadi mRNA matang, kemudian mRNA matang berfungsi sebagai cetakan atau template pembentukan protein. Setelah terbentuk di nukleus, maka mRNA ini akan keluar menuju ribosom di sitoplasma. Di dalam ribosom, proses translasi berlangsung, di mana ribosom membaca kode yang terdapat pada mRNA, kemudian menyusun berbagai asam amino sesuai dengan urutannya dan informasi genetik yang diterimanya. Dari proses inilah terbentuk albumin, termasuk ovalbumin dan putih telur lainnya. Sebagai contoh, ovalbumin mengandung berbagai komponen penyusun seperti alanin, arginin, asparat, valin, serta senyawa lain seperti heksosa dan glukosamin. Kandungan tersebut menunjukkan bahwa putih telur merupakan sumber nutrisi yang kaya akan asam amino. Dengan demikian, dengan proses yang panjang, satu butir telur itu mengandung kombinasi berbagai protein, albumin, dan asam amino yang bernilai tinggi gizi, sehingga selain protein putih telur juga bisa mengandung lipoprotein pada kuning telur, serta komponen nutrisi seperti omega 3 dan omega 6. Kemudian hal yang sangat membantu omega 3 dan 6 ini akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Tetapi kandungan nutrisi yang tinggi juga dapat menyebabkan telur itu dapat busuk dan relatif rusak apabila telurnya itu terkena oleh bakteri mikroorganisme, sehingga nanti dia bisa mempercepat pembusukan telur. Setelah dari sintesis albumin, kita masuk yang ketiga adalah sintesis kerabang telur. Nah, di sintesis kerabang telur ini merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan telur pada unggas. Komponen utama penyusun kerabang telur adalah kalsium karbonat atau CaCO3. Proses pembentukannya dikendalikan oleh beberapa faktor seperti vitamin D3, hormon steroid terutamanya lagi estrogen dan progesteron, dan hormon reproduksi. Vitamin D3 ini akan berperan besar dalam mekanisme metabolisme, kemudian transportasi kalsium di dalam tubuh. Salah satu bentuk aktivasinya adalah membantu kalsium binding protein, yaitu protein pengikat kalsium yang berfungsi memfasilitasi perpindahan serta penempelan kalsium pada kerabang telur. Sintesis protein pengikat kalsium pada kelenjar kerabang dipengaruhi oleh hormon steroid juga dan oleh keberadaan vitamin D3. Beberapa proses pembentukan folikel pada sintesis kerabang telur juga berperan juga hormon FSH, di mana FSH ini akan merangsang atau membantu perkembangan folikel di ovarium. Pembentukan albumin dan kerabang melibatkan hormon yang sangat banyak di antara FSH dan progesteron. Secara sederhana, proses sintesis kerabang ini dimulai dari komponen yang terdapat di dalam plasma darah. Nah, apa sih yang terdapat di plasma darah ini? Yang terdapat di plasma darah itu adalah contohnya ion kalsium atau Ca2+ dan bikarbonat atau HCO3-, di mana di plasma darah ion Ca2+ dari darah akan masuk ke dalam kelenjar kerabang, kemudian menuju cairan kelenjar tempat pembentukan kerabang berlangsung. Selanjutnya, ion kalsium ini akan berikatan dengan ion karbonat atau CO3-, dan membentuk kalsium karbonat menjadi CaCO3. Ion karbonat tersebut berasal dari bikarbonat HCO3- yang berada di dalam darah. Ketika HCO3- masuk ke dalam lingkungan cairan kelenjar kerabang, terjadi perubahan kimia berupa pelepasan hidrogen H+, sehingga terbentuklah ion karbonat CO3- tadi. Nah,
Ion karbonat inilah yang kemudian mengikat kalsium sehingga menghasilkan CaCO3, yaitu yang merupakan bahan utama pembentukan kerambang telur. Tanpa keberadaan ion karbonat, kalsium tidak akan menempel optimal pada kerabang. Oleh karena itu, pembentukan CaCO3 menjadi tahap penting dalam proses mineralisasi kerabang. Kerabang telur sendiri, dia memiliki sekitar 5.000 sampai 8.000 pori. Proses deposisi itu atau penempelan CaCO3 terjadi di antara pori-pori tersebut secara berulang-ulang dan bertahap. Penumpukan lapisan demi lapisan seperti CaCO3 akhirnya membentuk struktur kerabang telur yang keras dan kuat. Karena pembentukannya berlangsung bertahap, maka proses sintesis kerabang telur ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 18 sampai 21 jam dalam satu siklus pembentukan telur. Komponen seperti CO2 dan HCO3- ini ke mukosa kerabang serta proses pembentukan kerabang secara keseluruhan dikendalikan oleh hormon steroid seperti estrogen dan progesteron. Selain pengaruh hormon, produk telur unggas juga sangat dipengaruhi oleh cahaya. Dibandingkan dengan hewan ruminansia, unggas memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terhadap rangsangan cahaya dalam pengaturan sistem reproduksinya. Pada unggas, cahaya berfungsi sebagai faktor eksternal yang merangsang hipotalamus di otak. Kemudian stimulasi ini akan menyebabkan hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau sering juga kita sebut dengan GnRH. Selanjutnya GnRH ini akan merangsang kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon reproduksi berupa luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Apabila nggak ada cahaya, maka pembentukan GnRH dapat menurun atau tidak berlangsung optimal sehingga mempengaruhi hormon reproduksinya. Cahaya yang dapat berperan dari cahaya alami seperti matahari juga bisa, kemudian seperti lampu buatan atau LED. Berbagai sumber cahaya bisa juga seperti lampu kuning yang berwarna kuning, putih, biru, dan hijau, untuk memberikan pengaruh berbeda terhadap respon fisiologis unggas. Nah, pembentukan satu butir telur merupakan hasil interaksi kompleks antara metabolisme, mineral, kerja hormon steroid, reproduksi, kemudian vitamin D, serta faktor lingkungan berupa cahaya. Jadi, demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang biosintesis pada telur. Jika ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang tepat, saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.